Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tablik yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di program Syiar Tablik Taman Keluarga. Program ini adalah program Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan TVMO. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustazah Nur Hidayani SHMH, Bidang Pembinaan Keluarga, Remaja, dan Jamaah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul sehat? Alhamdulillah, Ustazah sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Cerah sekali hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun sudah hadir. Insya Allah tema yang akan disampaikan terkait saling menutupi, saling menguatkan makna pakaian dalam ikatan pernikahan. Masya Allah. Betul nggih, Ustazah? Masya Allah. Jadi yang menarik, kenapa mengambil tema ini, Ustazah? Iya, jadi sering belajar atau mengambil hikmah dari berbagai persoalan yang sering terjadi di masyarakat kita. Bagaimana seorang suami itu suami menceritakan persoalan-persoalannya atau keburukan-keburukannya kepada orang lain. Kemudian istri juga seperti itu. Bahkan kadang ini bisa memicu adanya pertengkaran-pertengkaran, adanya bahkan bisa terjadi naudzubillah itu ya, bisa terjadi perselingkuhan kan karena berawal dari menceritakan kekurangan-kekurangannya kepada orang lain. Nah, padahal suami istri itu kan pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, gitu ya, bahwa engkau atau istri itu pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi istrinya, kan. Betul. Gitu ya. Jadi namanya pakaian itu kan banyak fungsinya ya. Banyak fungsinya pakaian itu apa aja, Ustazah? Kalau dikaitkan dengan suami istri gitu ya. Jadi yang pertama, pakaian atau libas pakaian itu antara suami dan istri itu fungsinya untuk menutupi kekurangan atau menutupi aib gitu ya. Menutup aurat nggih kalau pakaian kalau pakaian secara kenyataan dalam kenyataan, betul. Ya. Nah, jadi antara suami istri itu sebenarnya nggak ada yang sempurna gitu ya. Kadang ada kekurangan, ada kesalahan, ada dosa-dosa masa lalu gitu ya. Betul, jadi itu kalau diungkit-ungkit atau malah disampaikan kepada yang lain, nah itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Dan suami kita itu akan dihormati orang ketika istrinya menghormatinya atau menutupinya. Ya, menutupi aib-aibnya, sehingga ketika istri aja sudah menutupi aib-aibnya, orang taunya yang baik-baik aja, dan memang sebaiknya seperti itu. Ya, begitu juga suami juga harus menutupi aib-aib istrinya, karena sadar atau tidak sadar kadang-kadang bapak-bapak yang ngumpul itu yang diceritakan tentang kekurangan istrinya, kadang yang istri juga kadang kekurangan suaminya. Betul, saya melihat fenomena tukang sayur, Ustazah. Masya Allah. Biasanya nih emak-emak ada tukang sayur keliling ngumpul di depan, yang diobrolin apa coba? Salah satunya itu. Nah, Masya Allah. Nah, kemarin suami saya anu. Nah, itu. Jadi dan menjadi konsumsi publik nggih. Nah, untuk bila gara-gara tidak menutupi aib antara suami istri itu, akhirnya kan banyak orang tahu akan kekurangan-kekurangannya. Kalau sudah kayak gitu, saling menyalahkan. Kenapa kamu cerita begini? Kenapa kamu cerita begitu? Kamu sih, kalau sudah kamu sih itu sudah, Masya Allah. Egonya muncul nggih. Iya. Dan kalau sudah rasa mangkel karena aib-aibnya diketahui orang banyak, itu tidak gampang untuk meredam ya, untuk kembali lagi seperti dengan suasananya, karena ada rasa mangkal dan khawatir kalau besok lagi kekuranganku akan disampaikan kepada yang lain gitu ya. Jadi fungsi yang utama yang pertama tadi apa nggih, Ustazah? Menutupi aib ya, menutupi aib pasangan. Iya, baik aib itu banyak banget ya.
dari fisiknya juga, Betul. kemudian dari sikapnya, sifatnya, dari mungkin sesuatu yang mungkin terjadi pernah dulu, dosa-dosa masa lalu misalnya. Maka ada istilah, Maksudnya barisan para mantan, Ustazah. ya bisa juga, iya makanya jangan gampang-gampang untuk cerita kepada Orang lain. orang lain, apalagi mantan gitu ya. Wah itu Masya Allah gitu. Sampai-sampai Sebentar, ada Ustazah. istilah Saya apa? potong dulu. Iya, Maksudnya begini, ketika kita tidak bisa, maksudnya ketika kita bercerita ke orang lain, iya. itu mungkin karena kita nggak nyaman cerita dengan pasangan, Ustazah. Bisa jadi iya, tetapi sesungguhnya perlu dibangun komunikasi itu, perlu, tidak otomatis kita itu dengan suami itu lancar-lancar aja komunikasi. Nah, jadi ta'aruf Ya. itu bukan sebelum pernikahan saja, nggih. Betul. Justru 5 tahun pertama itu ta'aruf itu harus sungguh-sungguh gitu. Dan sebenarnya ta'aruf pun seumur hidup, nggih. Seumur hidup. Kadang-kadang kita mungkin orang yang seolah-olah ketika belum menikah itu aku sudah paham betul siapa calon suamiku. Aku sudah hafal betul siapa calon istriku. Padahal sesungguhnya sepanjang hidup kita itu mempelajari suami, suami mempelajari itu nggak akan ada habisnya. Sebagaimana buku yang tak pernah habis dibaca, Nah itu, Masya Allah. karena selalu ada perubahan, ada tambahan, bahkan ada kekurangan gitu ya. Maka di situ ibaratnya itu Allah senantiasa membolak-balikkan hati manusia. Betul. Kadang-kadang cinta, kadang-kadang rindu, kadang-kadang sebel, jengkel gitu. Maka ketika dalam keadaan muncul kekurangan-kekurangan itu atau aib-aib itu, jangan terus pokoknya nggak ada cinta lagi, nggak ada, cukup sekian aja, pulangkan saja. Ada ibuku. Iya, jadi nyanyi gitu ya. Maka itu salah satunya sebagai untuk menutupi aib pakaian itu gitu. Betul. Nah, apalagi ini, jangan sampai curhat di medsos. Astagfirullahaladzim. Orang sedunia yang tahu. Seolah-olah yang penting suamiku kan nggak lihat. Tetapi yang lihat bisa dikecualikan loh itu, Ustazah. Status WhatsApp dikecualikan, jangan dilihat suami, bisa itu. Nah, kalau antara suami itu sudah ada kode-kode rahasia-rahasia, itu perlu dicurigai. Oke. Ya, justru malah seharusnya kan kita terbuka apa adanya antara kepada suami pasangan istri. yang utama. Iya, itu malah mencurigakan nanti kalau justru pakai password dan sebagainya gitu ya. Ya gitu Mbak Nurul. Ya, yang pertama sebagai sebagai penutup aib. Kan baik, pakaian kita juga untuk menutup aib kita, menutup aurat kita. Betul. Gitu ya. Sehingga ketika ditutup jadi cantik ya. Iya. Kita hold dulu nggih Ustazah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana.
Sahabat tablik yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait makna pakaian dalam ikatan pernikahan. Tadi fungsi yang pertama sudah disebutkan, yaitu untuk menutup aib. Ustazah Nur Hidayani. Baik, selanjutnya fungsi yang kedua apa ini, Ustazah? Jadi suami istri sebagai pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu tadi bahwa pakaian bagi masing-masing itu untuk untuk melengkapi kekurangan. Ya. Melengkapi kekurangan. Kan saya tadi udah bilang bahwa nggak ada kesempurnaan di antara kita, ya, baik suami maupun istri. Misalnya ada suami yang menuntut istrinya, kamu itu harus begini-begini seperti dia atau siapa, itu yang kadang menyakitkan. Padahal justru suami istri itu saling melengkapi, ya, saling kekurangan. Contohnya gini. Misalnya ada seorang laki-laki itu yang pendiam gitu, maka kadang istrinya banyak yang banyak ngomong gitu, ya. Dan itu penting gitu. Soalnya kalau suami istri sama-sama anteng gitu, anak yang kadang-kadang dari kecil susah ngomong karena apa? Nggak ada stimulan, nggak pernah dengar. Karena suami istri itu anteng kabeh gitu. Ternyata penting juga. Jadi itu kalau yang satu anteng, kadang yang lain itu banyak ngomongnya. Walaupun terkadang bapak-bapak menyebutnya jadi istriku cerewet. Tapi ini loh kemarin ada yang gini, Pak Ustadz tolong doakan istriku lah. Kenapa istrimu gitu? Istriku itu ya itu kata-kata cerewet tadi, ya itu. Nah, ketika didoakan ternyata ada perubahan gitu. Pak Ustadz tolong doakan lagi biar cerewetnya istriku kembali lagi loh. Kenapa gitu? Ternyata Allah menguji dengan nggak bisa bicara karena stroke itu. Makanya segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Betul, ya Masya Allah. Kalau udah seperti itu baru kelihatan, baru kerasa gitu. Iya, baru yang selama tahu. Ini kita keluhkan ternyata itu wujud bentuk kesyukuran. Karena anak itu juga bisa ngomong dari kecil tuh karena stimulan ibunya yang kadang ayo bangun, ayo bicara, ayo makan, dan sebagainya itu. Berdiri, ayo duduk, gitu ya, ayo tidur. Nah itu ternyata penting banget itu. Jadi yang kedua tadi ya Mbak Nurul ya, untuk melindungi melengkapi kekurangan. Kemudian yang selanjutnya tuh melindungi, ya. Pakaian tuh untuk melindungi. Jadi kalau ibarat pakaian, kalau kita dalam keadaan dingin biar hangat, ya. Kalau kita dalam keadaan panas biar nggak gosong. Juga tidak biar tidak dalam keadaan panas biar tidak terlalu kepanasan kan gitu. Jadi itu saling melindungi. Nah, melindungi itu gimana? Maka kalau suami dalam keadaan susah, bagaimana kita menghiburnya? Bukan malah biarin. Kan ada yang suka gitu, malah biarin aja, tak cuekin. Bahkan ada yang bangga begini, ketika berdiam-diaman dengan suami atau istri gitu, istri malah bilang, biarin, aku sudah 3 hari mendiamkan suamiku. Itu tuh suatu kesalahan, suatu keburukan. Dia nggak sadar bahwa dia menyampaikan keburukan itu justru malah nilai dia itu buruk kan di mata orang. Tapi kadang tidak sadar, bahkan bangga. Biarin, sudah sekian lama tidak saya masakkan, tidak saya urusi dan sebagainya. Ketika ditanya orang, bahkan dia bilang, kok nggak sama suaminya? Nggak tahu. Itu. Naudzubillah, ini tidak melindungi. Jadi bahkan Rasulullah tuh sampai begini loh, jangan kau boikot istrimu, ya. Boikot itu ya. Jadi kalau ada persoalan tuh jangan diboikot istrimu. Ketika jangan kau boikot istrimu di luar rumah, ya. Di luar rumah itu maksudnya kalau di dalam kita punya persoalan, itu jangan dipamerkan orang di luar rumah. Terus kita diam-diaman. Kalau keluar tuh ya mesra lagi, ya boncengan lagi, ya makan berdua lagi dan sebagainya. Biar orang tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nanti karena kita mungkin awalnya berpura-pura baik, tapi mudah-mudahan itu menjadi
baik beneran kan, Baik lama-lama beneran, gitu. betul, betul. Itu jadi jangan kau boikot istrimu di luar rumah itu. Itu bagian dari fungsi pakaian tadi, karena melindungi Betul. apa yang terjadi di antara kita itu jangan sampai keluar gitu. Saya pernah membaca seperti ini Ustazah, bahwa seorang istri itu walaupun dimusuhi oleh seluruh dunia, asalkan ada suami yang mendukungnya, dia akan tetap kuat. Masya Allah. Betul guys, seperti itu. Iya, Tapi iya, ya. kita, saya juga merasakan gitu loh, maksudnya. Masya Allah. Masya Allah. Beruntung Mbak Nurul. Alhamdulillah. Beruntung Mbak Nurul gitu. Jadi sebaliknya juga ada seorang laki-laki yang hebat gitu ya, dalam karirnya, dalam kiprahnya di masyarakat. Siapa dulu di sampingnya kan gitu. Itu pakaiannya kan gitu. Betul, Pakaiannya betul. sehingga merasa ini yang ketiga juga, bahwa fungsi pakaian antara suami istri itu sebagai apa tadi, melindungi, udah ya. Sudah. Sebagai Menutupi kekurangan. Penenang. Oh. Iya, penenang. Kalau dalam keadaan pas kan tenang ya kalau udah pakai pakaian gitu. Oke, berarti ini yang keempat ya. Yang keempat memberikan ya. apa? Jadi ketenangan. Memberikan ketenangan. Oke. Coba apa artinya, apa jadinya kalau seseorang itu telanjang nggak pakai pakaian kan. Betul. Gitu. Jadi dengan pakai pakaian itu dilihat juga indah, nyaman. Kita sendiri juga merasakan nyaman. Suami melihat istri juga nyaman, dan untuk kenyamanan, untuk ketenangan itu luar dalam. Betul. Dari fisiknya juga, mungkin penampilannya, jangan sampai si penting wis payu sak karepku itu, jangan sampai itu. Banyak loh Ustazah seperti itu. Iya, jadi nggak merawat diri. Betul. Gitu. Sampai istrinya, suaminya mungkin, dan sebaliknya gitu. Istri, dulu suamiku, aku pilih suami itu karena cakep, rapi gitu ya. Kenapa sekarang seperti ini, sudah gendut, nggak merawat diri, kumel gitu. Suami juga menuntut, kenapa ya istri itu tidak sewangi yang dulu, atau yang di luar-luar kan gitu ya. Iya, ini betul. Jadi maka ujung-ujungnya membandingkan ya Ustazah. Iya, untuk bilang makanya selalu berusaha untuk tampil cantik juga ya. Suami juga demikian, karena orang akan bertanya, siapa sih suaminya? Betul. Istrinya siapa sih? Pasti disandingkan. Dan sebaliknya gitu. Betul. Sebaliknya, istrinya siapa nih? Suaminya siapa sih? Kan gitu ya. Jadi kalau ketemu itu kelihatan harmonis, kelihatan serasi, itu kan nyaman. Jadi nyaman. Dan gitu, juga sebenarnya itu juga seperti apa ya, dakwah kita juga. Betul. Kepada orang lain. Betul. Bahwa setelah menikah bertahun-tahun pun masih tetap bisa menjaga keserasian gitu ya. Masih tetap romantis. Iya, amin. Iya. Baik, Ustazah, kita akan lanjutkan fungsi berikutnya di segmen berikutnya nggih. Jangan kemana-mana.
Sahabat tablik yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait makna pakaian dalam ikatan pernikahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nur Hidayani SHMH terkait fungsi pakaian, nggih Ustazah. Tadi Iya. saya ulang nggih. Yang pertama, fungsi pakaian dalam keluarga adalah menutupi aib. Yang kedua, melengkapi kekurangan. Iya. Yang ketiga, untuk melindungi. Dan yang keempat, memberikan ketenangan. Iya. Betul nggih? Iya, karena Nah, bagaimana Ustazah ini? Iya, jadi memberikan ketenangan itu sebagaimana yang di dalam surat Al-A'raf 189 itu bahwa 189. wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Ya, jadi dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi namanya pakaian itu kalau kita sudah pakai kan tentram, tenang. Betul. Gitu ya. Maka kalau suami istri itu berdekatan kok malah panas suasananya, itu berarti pakaiannya belum berfungsi. Oh. Iya, kalau berdekatan itu justru malah merasa tenang, ayem, tentrem gitu. Nah, maka dan ini sebaiknya justru malah senantiasa berdekatan gitu ya. Betul. Jadi sesuai hakikatnya nggih Ustazah. Iya, karena gini Mbak Nurul. Pernah ini di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan ya yang datang pada Rasulullah itu. Wahai Rasulullah, sudah sekian lama suamiku tidak menaikkan rokku itu. Jadi Astagfirullah. kata-katanya itu begitu sebenarnya menuntut hak, tetapi dengan santunnya, dengan kata-kata Betul. seperti itu, ternyata meskipun itu niatnya untuk ibadah gitu, tidak dibenarkan ketika membiarkan suami istri itu tidak saling berdekatan. Bahkan kalau sampai berhari-hari suami istri itu salaman aja enggak gitu ya. Kalau Rasulullah aja kan begitu mesranya kan. Rasulullah itu saling menyuapi, mandi berdua, kadang ya lari-lari bersama kan, Masya Allah gitu. Duduk aja begitu mesranya kan. Itu iya, lah pakaian tuh seperti itu. Karena kalau makin jauh itu hati itu juga nggak akan makin dekat, nggak akan susah ya, seperti engkau aku gitu, kowe aku gitu. Makanya sebaiknya suami itu tuh selalu bersama. Kenapa tidak? Kalau memang tidak sangat urgent sekali, itu nggak boleh bisa ranjang itu ya. Karena sebaiknya tetap bersama. Karena ketika tetap bersama, tetap menjaga sentuhan. Ketika kita bepergian saling salaman, itu jangan dianggap sepele loh salaman itu. Ya, karena dengan salaman itu berguguranlah dosa-dosa di antara keduanya. Mesti mangkel koyo apa? Saya pamit ya Mas. Ya, saya pamit ya Dek. Kan itu. Yeah. Jadi ketika bersalaman itu berguguranlah dosa-dosa di antara keduanya. Meskipun mangkel koyo apa? Salaman. Karena apa? Disitulah, oh ya Allah, dia tetap lembut, dia tetap menghargai aku. Kan lama-lama akan luluh sendiri gitu. Suami, begitu juga istri itu mangkel koyo apa? Kalau terus sering bersentuhan gitu, lama-lama ya luluh sendiri gitu. Ya itulah, ingat bahwa Allah itu yang membolak-balikkan hati. Maka kenapa kita senantiasa diingatkan untuk untuk melafazkan doa sebagaimana Rasulullah melafazkannya, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Jadi sikap-sikap kita itu jangan sampai keluar dari aturan-aturan agama karena nafsu kita, karena emosi kita, karena mangkal jengkel kita gitu. Ya maka ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika itu mudah-mudahan senantiasa lurus di jalan Allah dalam keluarga pun gitu. Dalam komunikasi dengan suami itu juga begitu. Ya itu penting. Bahkan doa yang semisal Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Biar aku itu dalam keadaan taat kepada Allah. Lah, untuk taat kepada Allah kan taat istri taat kepada suami. Betul. Dan itu tidak gampang. Betul. Maka harus menurunkan ego masing-masing ya, dan sekali lagi sebagai
pakaian, mudah-mudahan fungsi-fungsi seperti itu menurunkan ego dan sebagainya itu akan menjadi pakaian yang menenteramkan Baik, hati. saya garis bawahi Ya. tadi bahwa jangan sepelekan hal-hal sepele, nggih. Betul, ya. Baik, Ya. iya, itu ini banget apa istilahnya tuh membuat butuh perenungan gitu bahwa Iya. apa-apa yang kecil-kecil sebenarnya itu besar di mata Allah Betul, gitu. iya. Dan gini Mbak Nurul, bahkan ada yang mengatakan bahwa suami itu tidak pernah dewasa. Soalnya gini, itu justru malah positif loh. Jangan Positif, jangan yang betul. negatif. Karena kan Misalnya ada yang bilang anak pertamaku itu begitu kan. karena perlu diladeni ini Iya, betul. unjukannya, ini Bajunya. bajunya, Betul. ini sepatunya. Mungkin kelihatan sepele, tapi ketika istri bisa melakukan itu dengan baik, masya Allah nilainya itu besar. Ketika Betul. aku mau pergi kerja, diperhatikan istriku, aku disiapkan kebutuhanku itu. Meskipun sebenarnya untuk menyediakan makanan itu kewajiban suami loh. Betul. Ya, tapi kenapa menyediakan semua kebutuhan rumah tangga sejatinya kebutuhan suami. bahkan nyuci pun sebenarnya itu kewajiban suami. Bersih-bersihin rumah, menyapu. Iya, tapi ketika istri itu memasakkan, mencucikan dan sebagainya itu kan karena kebaikan istri, ketaatan dan untuk menjaga keharmonisan sebagai pakaian tadi kan gitu. Betul. Ya. Jadi Masya Allah nggih kalau kita ini gitu mungkin karena jarangnya saya sendiri nih muhasabah jadi hal yang sepele itu udah itu kayak sepele nggak ada harga gitu nggak ada nilainya. Padahal itu Masya Allah nggih Besar. Bahkan besar ada teman nilainya. saya itu gini, makanan sudah disajikan sudah indah, sudah nikmat semuanya tuh. Sajiannya itu sudah merangsang nafsu makan gitu ya. Tapi ketika suaminya tuh teng itu. Kenapa? Kok nggak dahar? Kan biasanya diladeni dulu. Iya. Itu perhatian. Betul. Sepele Tapi loh. terkadang kita itu nangkepnya lah wong wis dicepake sudah Iya. disiapin Kan tinggal bisa ngambil sendiri kan bisa gitu. sendiri. Iya, tapi ternyata beda. Beda ya. Iya. Jadi Masya Allah. kebahagiaan merasa saling diperhatikan Iya itulah sih. pakaian menjadikan pelengkap, Masya menjadikan Allah. ketenangan, Alhamdulillah. kebahagiaan gitu ya. Ini jadi banyak sekali muhasabah saya loh. Saya ini mau saya catat nanti sampai rumah ini. Hal-hal kecil, hal sepele yang Iya. sebenarnya memang harus Betul. kita hayati ketika melakukannya begitu. Betul. Jangan Kan Rasulullah sekadar pun berlalu. juga tuh, yaitu saling menyapi, Iya. bahkan berebut tempat minumnya gitu. Masya Allah ya Ustazah. Tadi kita sudah menyampaikan fungsi pakaian sebagai suami istri dan sepertinya kita sudah harus di sesi akhir sudah harus masuk ke closing statement ini Ustazah. Yeah. Jadi sahabat tabligh yang dirahmati Allah, kita dan semuanya atau suami istri itu sebagai pakaian mudah-mudahan senantiasa bisa menutupi aib-aibnya, kemudian saling melindungi, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling memuliakan. Disitulah fungsi pakaian sehingga ketika suami istri itu berdua pun atau bahkan berjauhan pun akan tetap merasa aman. Karena terlindungi, aib-aibnya tidak diumbar, dan ketika bersama itu kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih. Saya kira itu Mbak Nurul. Baik Ustazah Nur Hidayani, terima kasih sekali atas pemaparannya. Sebenarnya masih kurang puas, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Insya Allah terima Mbak kasih Nurul. sudah berkenan memberikan pemaparan. Semoga kita semuanya dapat kembali istilahnya tuh memaknai pakaian, fungsi pakaian sebagai pasangan itu tadi. Baik sahabat tablik yang dirahmati Allah, demikian tadi syiar tablik Taman Keluarga pada episode kali ini. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir, dan insya Allah kita akan kembali hadir pada episode-episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.